Artinya bahwa spirit dari Al-Quran tentang toleransi secara applicated sudah diterapkan oleh Nabi sejak awal. Fenomena menarik di Gen Z itu, Prof. Sekarang itu di sosial media itu sedang heboh war takjil, Prof. Perang takjil gitu. Nah, artinya kita sudah punya capital untuk membangun proyek toleransi. Karena masyarakat kita secara psikologis, karakter mereka itu sangat toleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu di podcast kesayangan kita, Bicara, Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu interaksi bersama saya, Heru Mudianto MPD. Kali ini kita kedatangan pemateri yang super sekali, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Holik MAG. Beliau adalah guru besar di kepakarannya hukum Islam di IAIN Syekh Nurjadi Cirebon. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana puasanya lancar hari ini, Prof? Sampai saat ini paling tidak lancar. Alhamdulillah. Gimana, Mas Heru? Alhamdulillah lancar, Prof. Gitu. Walaupun nggak tahu beberapa hari ini agak terasa panas ya. Iya. Kalau awal-awal Ramadan kan tuh banyak hujan ya. Jadi agak sejuk. Nah, ini lumayan beberapa hari lumayan panas, kipasan terus nih, Prof. Berarti sedang diuji nih daya tahan. Amin. Mudah-mudahan sehat-sehat yang buat saya, Prof ya. Amin. Gitu. Oke, Prof. Baik, tema kita kali ini adalah saudara seiman, kebersamaan dalam solidaritas dan toleransi ya. Nah, menurut Prof sendiri nih, bagaimana pendapat Prof tentang saudara seiman dan juga tentang toleransi antar umat beragama di Indonesia, Prof? Ya, saya kira ketika kita bicara toleransi, kita kembali pada rujukan falsafah keberagaman kita ya. Ya. Saya sebut sebagai Al-Quran ya. Al-Quran itu dalam beberapa ayat dan khususnya kita temukan misalnya dalam surat Al-Hujurat ya, sudah memberikan inspirasi tentang pentingnya budaya toleransi ya, budaya saling menghargai. Jadi artinya semangat dan spirit toleransi di dalam Quran itu sejak awal sudah diberikan ruang ya, terutama ketika dia berhadapan dengan ya baik itu seiman maupun antar sesama manusia. Bahkan di situ kan menggunakan katakannya syu'uba wa qabaila ya. Ketika kita diciptakan berbangsa, bersuku yang berbeda-beda, maka endingnya atau targetnya kan lita'arofu. Lita'arofu itu sebenarnya makna kontemporernya adalah untuk saling menghargai, untuk saling toleransi. Oh, jadi bukan sekedar mengenal ya, Tidak Prof? hanya sekedar mengenal. Karena kalau diterjemahkan rata-rata kan untuk saling mengenal, bacanya gitu ya. Ya, secara tekstual memang saling mengenal. Ya. Tapi kalau kita tafsirkan dalam kehidupan kekinian, ya artinya saling toleransi, saling menghargai. Jadi spirit tentang toleransi dalam agama kita Islam itu sudah diberi ruang yang cukup. Bahkan untuk aplikasinya misalnya, kan Nabi Muhammad itu kan Quran berjalan. Ya, Nabi Muhammad itu tokoh yang barangkali pertama kali dalam Islam yang mengaplikasikan toleransi sebenarnya. Oke, karena di suku Quraisy juga ada beberapa perbedaan. Salah satu contoh ya, spektrum profil Nabi Muhammad itu kan dia seorang kepala negara, ya banyaklah kan profesi Nabi itu kan tokoh spiritual, entrepreneur, pedagang, macam-macam gitu. Salah satunya adalah kepala elit politik, dia seorang presiden. Iya. Apa yang menarik dengan kaitan toleransi? Beliau berhasil membangun satu regulasi ya yang disebut dengan Madinah Charter. Gitu. Ya kan? Madinah Charter itu sebuah regulasi yang esensinya adalah diantaranya membangun toleransi. Anda bisa bayangkan Nabi Muhammad itu tokoh negara yang berhasil memanage situasi kebangsaan dalam hidup kedamaian, ketentraman, saling menghargai. Dan lihat di situ ada Yahudi, benar. Ada Nasrani, ada Muslim, ada Muhajir, ada Ansor. Dan mungkin kalau bahasa kita ada banyak partai gitu ya. Iya. Artinya bahwa spirit dari Al-Quran tentang toleransi secara applicated sudah diterapkan oleh Nabi sejak awal. Dan Nabi itu dalam kondisi itu bisa menyatukan itu yang menarik. Ya. Bisa hidup rukun, bahkan dalam tanda kutip
sekarang pun pengennya semua negara itu bisa seperti waktu zaman Kira-kira di begitu. Madinah tersebut ya bro. Jadi saya cenderung begini, ketika kita mengalami krisis toleransi dalam dunia modern, kita perlu merekonstruksi ya bagaimana perilaku toleransi yang pernah diajarkan Rasul. Karena bagi kita sebagai seorang Muslim, Nabi Muhammad itu adalah tokoh toleransi terbesar di dunia. Ya, Anda bisa lihat misalnya Nabi Muhammad itu kan juga di samping tokoh politik, dia kan pedagang, entrepreneur, seorang pelaku bisnis. Dan ketika orang terjun ke dunia bisnis kan dia berkomunikasi tidak hanya dengan sesama Muslim, tapi juga berkomunikasi dengan orang-orang yang secara agama tidak seiman dan seterusnya. Tapi itu terbangun dengan baik. Dan hebatnya apa? Karena hebatnya Nabi Muhammad dalam bertoleransi, beliau sampai diberi julukan trust, atau bahasa agamanya Al-Amin. Terpercaya bro. Al-Amin itu kan bagian dari sebuah prestasi spiritual yang dimiliki oleh Nabi sebagai bentuk reward masyarakat non-Muslim terhadap sikap Nabi yang sangat toleran. Jadi saya cenderung bahwa inspirasi dari toleransi dalam solidaritas itu sudah lama dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu jadi ajaran dalam Islam. Dalam Islam itu jelas di Quran ini. Jadi malah kalau kita lari ke tokoh-tokoh mazhab misalnya dalam fikih, itu kan luar biasa toleransinya. Contohnya Prof. Misalnya gini. Kenapa seringkali di internal kita terjadi friksi dalam pemahaman fikih sampai kemudian negatifnya saling menjudge dia salah, kita benar. Itu salah satunya karena memang mereka lemah mengakses sejarah tentang tokoh-tokoh mazhab yang sangat toleransi. Kita kan kalau kita memahami sejarah, kenapa misalnya Hanafi berbeda dengan Malik? Ya karena setting sosialnya berbeda, ya kan? Kondisinya berbeda. Hanafi tinggal di sebuah kawasan metropolis di Kufah. Masyarakatnya sudah maju, akulturasi budaya sudah kuat. Kemudian juga logika Hanafi sangat cerdas. Maka kemudian beliau menyelesaikan masalahnya dengan fatwa, dengan logika, dengan ra'yu. Kenapa? Karena dibentuk oleh setting sosialnya. Nah ini berbeda dengan Malik. Kenapa? Malik sangat tradisional, sangat hadis. Kenapa? Karena Malik hidup di Hijaz, ya kan, di Madinah, masyarakatnya bersahaja, tidak sekompleks di Kufah, ya kan? Yang ingin saya sampaikan apa? Ketika orang memahami mereka berbeda dan kita tahu kenapa mereka berbeda, karena setting sosialnya, karena cara berpikirnya, maka sebenarnya pengikutnya juga harus saling menghargai. Wajar berbeda. Saya kira wisdom seseorang itu dalam memahami persoalan, ketika dia kuat memahami sejarah masa lalu, dia akan kuat juga bersikap wisdom dalam toleransi. Jadi ibaratnya mungkin bahkan kalau nggak salah para imamnya pun menghormati ya Prof. Kira-kira begitu. Jadi mungkin ya kalau ditemukan kayaknya Imam Maliki kalau ada Imam Hambali ya beda. Memang Malik, memang Hanafi sama Syafi'i nggak ketemu. Tapi dialektika dalam keilmuan itu luar biasa, saling menghargai, saling menghormati. Dan itu terjadi dalam sejarah keislaman pada masa lalu. Jadi sebenarnya kita ini di Indonesia yang mayoritas Muslim harusnya lebih toleran, lebih punya sikap solidaritas dan toleran, tidak hanya sesama Muslim, tapi juga sesama yang berbeda agama. Karena semangatnya itulah yang digagas, yang diaplikasikan secara konkret oleh Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Dan jadi bukan hal yang baru sebenarnya. Dan ini Prof, kita kan hidup di negara Indonesia nih, yang kita tahu banget budayanya banyak, agamanya banyak, sukunya apalagi, bahasanya apalagi. Nah, itu kan dalam tanda kutip gesekan perbedaannya kan sangat terasa banget gitu kan Prof. Nah, bagaimana pandangan Prof tentang toleransi di Indonesia saat ini nih Prof? Memang ini PR besar ya. Kita bangsa Indonesia masih belum maksimal dalam membangun budaya toleransi. Sudah ada berbagai pihak sudah berusaha, ada tokoh agama, tokoh ulama, pemerintah juga hadir di situ untuk membangun toleransi. Ya, PR kita sebenarnya ketika belum maksimal toleransi terbangun di masyarakat kita di Indonesia adalah memberi edukasi pada mereka bahwa
falsafah tentang perbedaan itu jangan kemudian diperbesar, harus ada titik temu lah kan gitu. Background yang berbeda, suku yang berbeda, ya, tradisi yang berbeda harusnya menjadi semakin arif bagi masyarakat Indonesia untuk saling memahami. Tapi yang terjadi kan begitu. Mungkin banyak faktor, misalnya karena faktor cara berpikir yang terlalu ekstrim misalnya ya. Kemudian pemahaman agamanya yang belum kuat. Semua agama saya yakin mengajarkan toleransi. Iya, benar. Saya yakin. Benar. Tapi kenapa kemudian masyarakat kita seringkali ya itu belum terbangun secara maksimal karena beberapa faktor, salah satu diantaranya mungkin cara berpikir mereka ya. Kemudian yang kedua yang paling fatal menurut saya, pemahaman mereka terhadap agama yang mengajarkan saling menghargai itu tidak cukup kuat aksesnya. Jadi akhirnya ya distorsi kan di lapangan. Jadi kita PR di Indonesia ini ya, bahwa sekarang ada proyek yang disebut dengan moderasi beragama. Substansinya sebenarnya bagaimana satu sama lain itu bisa menghargai. Saya ingat teorinya Sidi Ghazalba ya, seorang ilmuwan dari Malaysia, ketika beliau mengatakan tentang toleransi beragama dan toleransi antar umat beragama. Bedanya apa tuh, Bro? Dalam terminologi beliau berbeda ya. Dalam bedanya apa nih? Kayaknya kan hampir sama tuh toleransi. Jadi kalau beragama beliau gitu, ya, tapi itu kan perspektif. Bisa saja kita berbeda. Menurut beliau, kalau toleransi sosial beragama, it's okay, nggak masalah. Artinya ketika kita punya orang tetangga yang non Muslim, kita hormati cara beragama mereka. Kalau misalnya sakit, ya kita jenguk. Kalau ada perdagangan yang saling menguntungkan, kita lakukan. Itu toleransi sosial beragama. Tapi kalau toleransi beragama, ini dalam perspektif beliau ya, Sidi Ghazalba, itu populer sekali. Itu yang tidak dibenarkan. Ya, toleransi beragama itu misalnya, ya kita orang Muslim ya ikut perayaan misalnya secara ritual ya, ikut sembahyang hari Minggu ke Kristen barangkali itu gitu saya kira masih debatable ya, karena itu menyangkut wilayah-wilayah yang sifatnya teologis ya. Jadi kalau sosial it's okay, nggak masalah ya. Jadi saya lebih cenderung bagaimana membangun toleransi itu, toleransi yang zonanya adalah zona sosial ya, zona sosial. Tapi kalau urusan teologi ya masing-masing lah. Kan Quran udah jelas. Iya benar. Lakum dinukum waliyadin. Kita hormati saudara kita yang hari Minggu untuk ke gereja, jangan diganggu, berikan kenyamanan. Mereka juga menghormati kita yang melaksanakan sholat Jumat. Begitu seterusnya. Kalau itu terbangun, saya kira ya proyek tentang toleransi beragama di Indonesia akan menjadi proyek pencontoh. Jadi kalau di sosial kerjasama, saling gotong royong itu wajib, Bro. Ya. Tapi kalau untuk praktek agamanya, jangan sampai kita Islam, kita toleransi ke Kristen, kita ikutan ibadah Minggu Kristen gitu, jangan gitu ya, Prof. Karena tadi sudah masuk wilayah yang sifatnya teologis ya. Nah ini karena Prof nyambung moderasi nih, Bro. Ya, siap. Ini mah mungkin pendapat saya pribadi atau gimana. Sebenarnya kan pemerintah sudah ada usaha memasukkan moderasi beragama. Ya tadi dengan memunculkan moderasi beragama. Cuman nggak tahu karena apa ini saya aja atau perasaan saya aja gitu. Perasaan moderasi beragama awal-awal tuh diartikan beda, Bro. Diartikan negatif. Jadi kayak bahkan muncul istilah Islam moderat itu kayak Islam Islam liberal gitu, lebih ke sana. Padahal moderat itu kan ya nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri, tapi ada di tengah-tengah kan gitu maksudnya gitu. Nah, menurut Prof, apa yang salah dari penyampaian moderasi beragama ini nih, Prof? Saya sebelum menjawab, saya ingin membuat satu ilustrasi ya, sebagai bahan analisis kita, tapi dalam konteks hukum Islam ya. Agar kita bisa jadikan analogi. Salah satu tokoh Madzhabul Arba'ah yang dikenal dalam tradisi pemikiran fikih sebagai tokoh moderat adalah Imam Syafi'i. Ini dalam fikih ya, sebelum kita nanti bahas tentang moderasi beragama. Imam Syafi'i itu salah seorang tokoh ulama yang paling banyak melakukan petualangan intelektual. Dia pernah belajar ke Imam Malik di Hijaz, dia pergi ke Irak, ke Basra, ke Kufah, di Mekah, lalu terakhir dia pergi ke Mesir. Nah, petualangan intelektual yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu membuat cara berpikir Imam Syafi'i lebih moderat dalam fikih. Tidak terlalu rasionalis, tidak terlalu ahlul hadis, tradisionalis. Jadi rekonsiliasi. Jadi gabungan nih. Ya. Jadi ada 2 poin dari yang nanti kita bahas untuk menganalisis pertanyaan Mas Heru itu. Pertama, bahwa
kekayaan orang melakukan petualangan wawasan akan membuat sikap moderasi akan menjadi tumbuh baik. Jadi kalau orang misalnya terkungkung pada tempat tertentu, dia tidak mengenal dunia luar, ya bukan berarti jelek, mohon maaf ya. Ini hanya satu kasus aja. Dia hanya memahami ya wilayah yang dimana dia tinggal, dia tidak melakukan akulturasi dengan budaya-budaya lain. Itu akan cenderung muncul eksklusivisme dalam pemikirannya. Tapi kalau mereka bergaul dengan banyak orang, berpetualang, mengambil wawasan, maka kemudian muncul moderat. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu di kalangan ulama fikih dikenal sebagai tokoh yang sangat moderat dalam bidang fikih. Ya. Dia tidak terlalu rasionalis, tidak terlalu tradisionalis. Salah satu faktornya tadi, dia kaya dengan wawasan. Lalu banyak melakukan komunikasi. Nah, terkait dengan perspektif moderasi beragama, ya bagi kita kalangan akademisi sih nggak terlalu kaget lah. Iya, bagi kita gitu. Iya. Kita juga harus memahami ketika ada orang memahami moderasi agama seperti yang digambarkan, ya masuk ke wilayah-wilayah teologis. Jadi kelihatannya, ini menurut saya ya, pemahaman sampai kemudian ada reaksi yang sangat keras dengan gagasan beragama, itu pemahaman yang keliru atau boleh juga menyampaikannya tidak utuh. Nah, ada 2 poin. Penyampaiannya yang tidak utuh, ya, kemudian responnya juga kurang utuh. Ya. Bayangkan kalau penyampaiannya dilakukan secara komprehensif, utuh, bahwa yang dimaksud moderasi beragama itu ini loh. Kita tidak masuk wilayah-wilayah yang sifatnya teologis yang diyakini banyak orang, ya. Tidak mendekonstruksi yang gitu-gitulah, Tapi lebih pada bersifat bagaimana secara sosial kita membangun. Nah, lalu kemudian direspon oleh masyarakat yang memang boleh jadi wawasan pemahaman tentang moderasi masih kurang. Perlu ditingkatkan lah. Kalau dibilang kurang, kalau kurang mungkin gimana ya? Perlu ditingkatkan. Nah, ini respon mereka. Kedua, boleh jadi kelompok-kelompok yang mohon maaf ya, eksklusivisme, ya, memahami konsep moderasi itu dianggap sebagai sebuah daya rusak dalam pemikiran teologis gitu. Pemahamannya begitu, padahal sebenarnya sederhana. Yang ingin kita bangun itu kan dalam Islam itu kan ada budaya tasamuh gitu ya. Tasamuh itu kan toleransi. Ya. Bagaimana Islam mengajarkan dalam Quran jelas itu tafassahu itu kan tasamuh juga. Jadi budaya toleransi itu sebenarnya salah satu tadi ya pertanyaan antum. Mengapa kemudian muncul reaksi yang agak kontraproduktif dalam masyarakat? Saya melihat poinnya mungkin penyampaiannya yang tidak utuh. Atau memang. Dan yang kedua, respon publik yang dengan latar belakang pemikirannya yang beda-beda gitu ya. Artinya apa? Ini PR. PR kita dan kita kalangan akademisi atau siapapun yang menggagas tentang itu harus wisdom. Harus punya apa? Punya kearifan, punya kearifan. Nggak boleh juga kita mengejudge orang lain, ya. Salah satu prinsip dalam toleransi itu tak boleh kita mengejudge orang lain salah. Nggak ada itu dalam tradisi akademik itu. Semua orang punya potensi benar dan punya potensi salah. Itulah prinsip dalam toleransi secara akademik. Nah, ini Prof, ada fenomena yang menarik. Sebenarnya kan moderasi kan diciptakan agar generasi ke depan itu tetap toleran, kan gitu ya Prof? Betul. Nah, cuman kita tuh banyak banget nyerang, apalagi Gen Z lah ya. Gen Z itu banyak banget diserang, mentalnya lemah lah, apalah. Tapi ada ini fenomena menarik di Gen Z itu, Prof. Sekarang itu di sosial media itu sedang heboh war takjil, Prof. Perang takjil gitu. Nah, perang takjil itu gimana? Jadi ada non-Islam, kalau biasanya takjil kan hanya untuk Muslim ya, gitu. Biasanya kita jam 4, jam 3 tuh beli makanan kecil-kecil cemilan buat buka. Dan ternyata non-Islam itu ikutan, Prof. Bahkan ada sekarang non-Islam itu sudah mulai membeli baju koko untuk lebaran. Nah, itu kan sebenarnya mencerminkan bahwa generasi muda kita itu memandang toleransi itu ringan, santai, dengan gembira, dengan bercanda lah. Itu kan sebenarnya bercandaan ya, Prof ya gitu. Bagaimana Prof? Mungkin apakah sebenarnya generasi kita ke depan itu karena natur orang Indonesia atau naturalnya orang Indonesia itu lebih toleran gitu ya. Sebenarnya yang bermasalah itu bukan generasi mudanya, tapi generasi kita-kitaan yang sepuh ini, Prof, yang dalam tanda kutip pemikirannya agak gimana-gimana gitu. Nah, menurut Prof gimana nih? Pertama, itu toleransi serbu takjil namanya. Kalau saya itu masuk zona sosial.
Iya, Ya. sosial, Zona benar. sosial. Jadi it's okay lah. Oke, Sekarang nggak ada agama problem ya. masalah, nggak ada problem ya. Ya, saya anggap bahwa ini tingkat kedewasaan generasi netizen zaman sekarang dalam mensikapi persoalan yang relatif ringan. Oke. Yang penting mereka juga kita arahkan jangan sampai masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya krusial, yang prinsip. Tapi kalau urusan itu kan sosial, it's okay lah, saling menghormati. Iya. Jadi ketika ada non-muslim ikut buka bersama, ya mereka menghargai kita yang berbuka dan seterusnya, it's okay, itu Nggak ada problem nggak gitu ya. ada masalah. Iya. Tinggal bagaimana misalnya kita memahami itu, ya. Tapi demi budaya toleransi terus terawat dengan baik, tetap harus diberikan pemahaman yang bagus. Tidak hanya pemahaman tentang toleransi loh ya, tapi pemahaman tentang rambu-rambu keagamaan yang harus dirawat, yang harus dijaga. Itu jadi penting ada batasan-batasan tertentu yang memang ya tadi kalau toleransi berlebihan juga nggak bagus. Segala sesuatu kalau berlebihan itu bermasalah. That is the problem. Ya, kayak Prof bilang tadi, toleransi dalam sosial, tapi tak toleransi sampai ke dalam teologinya, gitu. Itu yang mungkin Prof pertanyakan gitu. Nah, Prof setuju nggak kalau sebenarnya masyarakat Indonesia itu sebenarnya alaminya toleran semua, Bro? Karena memang kita sudah terbiasa hidup di suku yang berbeda, agama yang berbeda. Jadi sebenarnya dari dasar masyarakat Indonesia ini sebenarnya sudah toleran gitu, sehingga kita tinggal memperkuat saja. Gimana, Bro? Clifford Geertz ya, seorang peneliti populer ya, yang dia melakukan riset bertahun-tahun. Kesimpulannya saya anggap kesimpulannya bahwa betapapun perbedaan suku, etnis, orang Indonesia itu punya karakter sangat toleran. Martin van Bussen ya, seorang peneliti dari Belanda juga. Dia melakukan penelitian tentang budaya di Indonesia, termasuk pesantren di Indonesia. Kesimpulannya apa? Indonesia itu masyarakatnya paling toleran sedunia. Bener, paling toleran sedunia. Jadi artinya kita sudah punya capital untuk membangun proyek toleransi. Karena masyarakat kita secara psikologis, karakter mereka itu sangat toleran. Bahwa kemudian muncul ada orang-orang yang tidak toleran, ya mungkin tidak banyak lah. Dan kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, ya kan? Faktor ya tadilah masalah pemikiran. Iya benar. Jadi saya setuju sebenarnya masyarakat Indonesia ini kalau dibanding dengan masyarakat lain jauh lebih toleransi. Bahkan mungkin masyarakat Indonesia itu lebih toleran daripada bangsa-bangsa yang lain ya, Prof, ya, menurut penelitian tersebut tadi ya. Banyak penelitian melakukan itu. Jadi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Clifford Geertz tidak hanya persoalan penelitian keilmuan, tapi kesimpulan saya bahwa Clifford menemukan masyarakat Indonesia sangat toleran. Martin van Bussen dari Belanda melakukan penelitian juga sangat toleran. Jadi basic toleransi sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Jadi dari kecil itu ibaratnya gitu ya. Dan mungkin sebenarnya ini juga bukan hanya Indonesia sih, semua bangsa juga punya gitu ya. Nah, cuman tadi gitu yang mempengaruhi pemikiran dari eksternal dan lain sebagainya. Nah, ini Bro, mungkin terakhir gitu pertanyaan. Kalau Prof tadi membahas pemikiran eksternal yang mengganggu toleransi. Nah, cara kita, Prof, untuk menangkal ya pengaruh-pengaruh luar yang bisa merusak toleransi kita, kemudian kegotong royongan kita, itu seperti apa, Prof? Saya lebih cenderung cara yang paling efektif dan tepat adalah kembali kepada nilai-nilai agama. Kenapa? Karena agama itu sumber toleransi sebenarnya. Oh gitu? Oh iya. Islam lah ya sumber toleransi. Ya tadi kan saya sudah sampaikan. Ya tapi tadi ya wilayah-wilayah sosial yang terpenting. Kalau bisa wilayah teologis, wilayah keagamaan itu lain persoalan. Jadi saya kira ketika orang memahami agamanya utuh, memahami masing-masing agamanya utuh, komprehensif, holistik, harusnya tidak muncul eksklusivisme itu, pikiran-pikiran seperti itu. Ya kemudian ya memang kadang-kadang kan orang ketika belajar di sebuah komunitas, biasa kan pemikiran seseorang itu sangat dipengaruhi oleh guru-gurunya kan, atau benar. komunitas. Iya benar. Jadi kalau bahasa apa namanya ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah ya, setiap bayi yang lahir itu kan sangat fitrah. Kenapa dia jadi ekstrim? Kenapa dia jadi lembut? Guru terdekatnya, ya guru terdekatnya, orang tuanya, gurunya, lingkungannya yang membentuk. Oleh karena itu kembali kepada nilai yang sangat toleran. Saya berpikir bahwa Nabi Muhammad lah tokoh toleransi dunia sebenarnya.
Gak mungkin kan Madinah bisa aman, bisa tentrem, nyaman, bahagia. gitu ya, iya. Orang non Muslim tuh bahagia banget dipimpin oleh seorang tokoh toleran seperti Ibaratnya, Nabi itu. Kok dia non Muslim tapi lebih seneng dipimpin sama orang yang Muslim gitu. Itu kan berarti saking Berarti apa? enaknya, Berarti saking apa? nyamannya gitu. Pemahaman Bro? agamanya utuh. Oke. Maka akan melahirkan sikap tasamuh yang kuat. Oke. Dan mungkin ini juga bro, ini kebetulan materi kemarin, ini sih pribadi saya bro. Ya. Kemarin itu ada saya ngajar di PJJ-PAI gitu, kebetulan materinya moderasi gitu. Nah ternyata ada salah satu mahasiswa saya itu yang dari Sumatera Barat bro. Ya. Nah ternyata di daerah-daerah tertentu yang kalau di Cirebon mungkin mayoritas Muslim gitu ya, ada tertentu yang 50-50 gitu. Ya. Ada 50% Muslim, 50% non-Muslim. Nah ternyata di daerah kita, daerah-daerah itu kayak di Bali atau di Sumatera Barat sudah terbiasa masyarakatnya itu, misal kalau orang Islam nih Idul Fitri bentar lagi, nah maka pemuda-pemuda yang non-Islam itu kalau Idul Fitri kan biasanya kita sholat, parkirannya penuh. Nah yang non-Islamnya itu menjaga agar lalu lintasnya tetap terjaga, kemudian menjaga parkirannya, menjaga ibadahnya. Ini kan indah banget sebenarnya Prof di Indonesia ini. Luar biasa. Dan itu harus dibangun budaya ke depan. Kenapa? Kalau kita tidak segera menyelesaikan proyek toleransi, akan terjadi gesekan sosialnya panjang. Saya yakin. Jadi ya kita kembalilah kepada pola yang dibangun oleh Nabi ketika membangun Madinah. Luar biasa. Sangat toleran sekali. Ada satu riwayat, walaupun secara eksplisit tidak menunjukkan toleransi, tapi saya anggap semangatnya iya. Ketika ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Oke. Kata pemuda itu dengan semangat yang luar biasa, pokoknya saya ingin hijrah menjadi Muslim. Dia orang kafir. Oke. Tapi saya begitu keluar dari rumah, saya melihat ibu dan bapak saya menangis, meneteskan air mata. Iya. Kata pemuda tadi, apa kata Nabi? Apa? Pulanglah. Bikin kedua orang tuamu tersenyum lebih dulu, sebagaimana kau membuat menangis hari ini. Jadi si pemuda itu suruh pulang sebelum syahadat, ya, suruh pulang sampai syahadat untuk menghargai orang yang non Muslim tadi. Baru kalau dia sudah tersenyum, sudah bahagia, baru kau datang, baru syahadat dengan saya. Apa pesan moralnya? Apa tuh bro Pesan moral pertama bahwa ya tentu Islam tidak pernah memberikan paksaan. Ya. Oke, benar. Kalau saya melihat itulah makna toleransi yang sesungguhnya. Nabi sangat menghargai perasaan orang tua yang non-Muslim tadi. Nabi juga sangat menghargai ideologi dia yang jangan kemudian buru-buru langsung syahadat, ya. Selesaikan dulu problem sosial Anda. Selesaikan dulu dengan perasaan bapak ibumu gitu ya. Kalau saya memahami kontekstual dari dari hadis itu bahwa itulah toleransi. Rasulullah sudah melakukan. Oke. Keren kan sebenarnya Nabi Muhammad? Milenial sekarang kalau rekonstruksinya pola Nabi yang itu keren banget. Gak ada itu pertikaian. Karena mungkin Nabi belum dikenal oleh banyak generasi muda. Kan generasi muda kita lebih banyak mengenal yang tokoh-tokoh yang sekarang. Padahal kalau kita baca autobiografi, keren banget, keren lah. Jadi mungkin justru kalau kita pengen belajar toleransi, belajarnya bukan sekarang atau ke depan, ke belakang jauh ya Prof. Itu real sejarah loh. Iya. Sejarah. Civil society, Anda tahu, yang disebut masyarakat madani, itu masyarakat toleransi. Itu dibangun oleh Nabi dan kemudian menjadi inspiring bagi civil society di Eropa. Jadi sebenarnya kita berguru toleransi bukan ke Eropa yang berguru toleransi kepada Islam gitu. Dan masyarakat madani tadi menjadi tujuan dari seluruh negara yang ada di dunia, bro, gitu ya. Civil society itu bukan hanya Muslim, tapi hidup orang-orang yang berbeda agama, hidup dalam kedamaian. Tapi memang harus tulus, keikhlasan mereka, ini penting. Gimana caranya? Kembali ke agama. Betul, serius. Oke Prof, saya kira waktunya cukup untuk kali ini. Ini mohon maaf kita bisa ngobrol sejam harusnya Prof, cuman waktunya terbatas. Mungkin next time kita ngobrol lagi Prof. Mungkin ada episode selanjutnya. Amin. Tapi kita sepakat bahwa sebenarnya orang Indonesia itu nature-nya, alamiahnya sudah memiliki bakat toleran. Kalau Anda ke Arab,
Itu jauh banget loh ya tradisi sih. Saya nggak berani loh Prof nyinggung itu Prof tadinya. Bukan berarti menganukan orang Arab, saya hanya mengambil kesimpulan bahwa orang Indonesia tuh hebat. Gitu. Saya tadinya pengen ngomong, kayaknya kita lebih toleran daripada Arab. Takut ada yang Prof. Bukan. Yang ingin saya sampaikan adalah kesan mereka terhadap Indonesia. Oke. Masyarakat Indonesia itu lebih enak, nyaman, keren dalam toleransi. Bukan dalam diskriminasi Arab tidak, tapi kesan mereka terhadap masyarakat Indonesia itu keren. Oke, gitu dan. Jadi kita udah punya capital untuk bertoleransi. Jadi modalnya sudah ada, mari kita jaga bersama dan pelihara, mudah-mudahan toleransi yang ada sekarang bisa ditularkan ke anak cucu kita. Saya kira gitu Prof ya. That's right. Oke. Baik Sobat Bicara, saya kira itu saja pembicaraan luar biasa hari ini tentang toleransi. Mudah-mudahan kita jadi masyarakat yang tadi jadi masyarakat yang toleran, yang bisa mencontoh masyarakat Madinah gitu ya. Baik, sampai bertemu di episode selanjutnya di Bicara, Bincang Ramadan Ceria, Temu Bincang, Temu Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.